Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Bruno Fernandes ungkap alasan terbesarnya mau gabung Manchester United. Bruno Fernandes mengaku ia yakin untuk bergabung dengan Manchester United karena kepercayaan yang ditunjukkan kepadanya oleh Ole Gunnar Solskjaer. Sebelum transfernya terjadi, Solskjaer sempat terbang langsung ke Portugal untuk menyaksikan aksinya. Pada bulan Januari kemarin, akhirnya ia sepakat pindah dari Sporting Lisbon ke Old Trafford. Fernandes langsung nyetel dengan rekan-rekan barunya. Ia bahkan mampu mengatrol performa United. Ia juga telah memberikan kontribusinya. Sejauh ini ia sudah mencetak 3 gol dan 4 assist dalam 9 pertandingan. Bagi saya yang terpenting jelas kepercayaan diri pelatih. Saya perlu tahu bahwa saya didukung oleh pelatih. Karena kadang-kadang ketika Anda berganti klub, tidak setiap kali pelatih menginginkan Anda. Ucapnya pada situs resmi MU. Bagi saya, intinya adalah keyakinan yang ia miliki pada saya. Jika ia percaya pada saya, maka sisanya akan bekerja. Tandasnya. Dianggap ejek Messi, Rakitic menuju pintu keluar Camp Nou. Unggahan Ivan Rakitic di Instagramnya menimbulkan kontroversi. Ia dianggap mengejek Lionel Messi karena mengunggah foto Kroasia mengalahkan Argentina 3-0. Rakitic mengenang kemenangan Kroasia 3-0 atas Argentina di babak fase grup Piala Dunia 2018 dengan mengunggah foto dan video di akun Instagramnya. Kroasia berhasil mengalahkan Messi dan kawan-kawan berkat gol dari Ante Rebic, Luka Modric, dan ditutup oleh Rakitic. Dalam salah satu foto unggahannya, terlihat mantan pemain Sevilla ini berhasil membuat Messi terduduk di lapangan usai melewatinya. Banyak pihak menilai foto ini bakal mengantarkan Rakitic keluar dari Camp Nou. Pasalnya, unggahan Rakitic tersebut dianggap mengejek Messi. Warganet yang banyak merespon foto itu yakin Messi yang tersinggung akan memaksa Barcelona melepas gelandang 32 tahun tersebut. Marco Reus tidak sudi pindah ke Bayern Munchen. Sebuah pernyataan tegas diungkapkan oleh Marco Reus. Kapten Borussia Dortmund itu menegaskan bahwa hingga ujung karirnya nanti, ia tidak akan sudi untuk memperkuat Bayern Munchen. Saya bisa bilang bahwa Bayern pernah menawar saya sama seperti klub-klub yang lain, ujar Reus kepada Bild. Saya memiliki rasa hormat yang mendalam kepada Bayern Munchen, mengingat apa yang sudah klub itu lakukan selama berdekade-dekade lamanya. Namun saya ingin bermain bagi Dortmund. Klub ini adalah satu-satunya klub yang mampu membuat hati saya tertambat. Ketika saya masih bermain di Gladbach, pada saat itu pilihannya sangat jelas. Jika bertahan di Bundesliga, maka saya hanya akan pindah ke Dortmund. Jika tidak, saya akan bermain ke luar negeri. Tidak ada Bayern dalam pilihan saya, ujarnya. Napoli saingi Inter Milan dapatkan Jan Vertonghen. Napoli dikabarkan ikut bersaing dengan Inter Milan dalam memperebutkan bek Tottenham Hotspur Jan Vertonghen. Vertonghen akan berstatus bebas transfer di akhir musim setelah ia sejauh ini gagal menyetujui kesepakatan baru dengan pihak Tottenham. Sejak bergabung dari Ajax Amsterdam, Vertonghen sudah bermain 8 tahun di London Utara. Center back asal Belgia berusia 32 tahun itu tampil 26 kali untuk Tottenham pada musim 2019-2020 ini, termasuk 19 penampilan di ajang Liga Premier Inggris. Nerazzurri center dikait-kaitkan dengan Vertonghen. Namun dilansir Kroenke, Napoli juga menjajaki kemungkinan mendatangkan sang bek jelang musim 2020-2021. Napoli yang saat ini ditangani Gennaro Gattuso diyakini akan aktif di bursa transfer musim panas mendatang seiring belum jelasnya masa depan Kalidou Koulibaly yang sedang dihubung-hubungkan dengan Manchester United. Juventus siap tukar Bernardeschi dengan Donnarumma. Rumor Federico Bernardeschi bakal keluar dari Juventus terus terdengar.
Sejumlah skenario pun bermunculan. Teranyar, Juve dikabarkan siap menyerahkan sang winger ke AC Milan. Tapi dengan catatan Milan mengirimkan Gianluigi Donnarumma ke Bianconeri. Juventus dapat menawarkan pertukaran langsung antara Bernardeschi dan Donnarumma. Demikian laporan Sports Mediaset dikutip dari Football Italia. Milan dikabarkan menyukai bakat Bernardeschi. Di saat bersamaan, klub tersebut masih sulit memperpanjang masa tugas Donnarumma. Kontrak sang kiper di San Siro sendiri berakhir pada Juni 2021. Sebenarnya Juventus telah memiliki Wojciech Szczesny sebagai penjaga gawang utama. Namun klub tersebut memiliki tradisi memperkerjakan orang lokal di sektor kiper. Masih ada Gianluigi Buffon di kamar ganti Bianconeri, namun usia Buffon telah memasuki kepala 4. Donnarumma dinilai memiliki kapasitas sebagai suksesor sang legenda hidup. Kini kiper belia itu telah menjadi orang nomor 1 di timnas Italia. Philippe Coutinho capai kesepakatan pribadi dengan Chelsea. Rumor bergabungnya Philippe Coutinho ke Chelsea sedikit lagi menjadi kenyataan. Playmaker Barcelona itu diberitakan sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan tim asal London Barat tersebut. Sport mengklaim bahwa Chelsea sudah intens menjalin komunikasi dengan agen Coutinho. Sang agen diberitakan tertarik dengan prospek memulangkan Coutinho ke Inggris. Ia menilai Coutinho bisa kembali menemukan magisnya di Premier League. Setelah sejumlah pembicaraan, kedua pihak dikabarkan sudah mencapai kesepakatan pribadi sehingga mereka tinggal melanjutkan pembicaraan ini ke level klub. Laporan tersebut mengklaim bahwa Chelsea berencana untuk meminjam Coutinho selama 1 musim. The Blues menilai terlalu beresiko untuk langsung membeli Coutinho. Untuk itu mereka berencana meminjamnya selama 1 musim terlebih dahulu. Nantinya Chelsea akan memasukkan klausul pembelian permanen dan akan mengaktifkan klausul tersebut jika Coutinho tampil apik. Manchester United aktifkan perpanjangan kontrak 1 musim Fosu Mensah. Manchester United dikabarkan telah mengaktifkan perpanjangan 1 musim dalam kontrak Timothy Fosu Mensah. Jadi, meski kontrak Fosu Mensah bakal berakhir di musim 2019-2020 ini, namun ia baru bisa pergi dari Manchester United pada akhir kompetisi 2020-2021. Menurut laporan dari Sportskeda, Jumat 10 April 2020, hal itu dikarenakan pihak Manchester United telah menggunakan kesepakatan dalam perjanjian kontrak Fosu Mensah dengan klub tersebut. Seperti yang diketahui, dalam perjanjian Fosu Mensah dengan MU pada 2014 silam, ada kesepakatan di mana pihak klub bisa memperpanjang kontrak sang pemain 1 tahun lagi jika memang diperlukan. Hertha Berlin tunjuk Bruno Labbadia sebagai pelatih baru. Hertha Berlin mengumumkan Bruno Labbadia sebagai pelatih kepala yang baru. Labbadia sedianya akan menggantikan posisi manajer interim Alexander Nauri di akhir musim ini. Namun dengan pandemik saat ini, pelatih berusia 54 tahun itu ditunjuk lebih awal. Nauri menangani Hertha dalam 4 pertandingan setelah Jurgen Klinsmann secara mengejutkan mengundurkan diri pada Februari lalu. Labbadia akan mulai melatih tim untuk pertama kalinya pada Senin 13 April mendatang, yang di saat itu juga ia akan berbicara kepada media. Labbadia mendapat tugas untuk menyiapkan tim di sisa 9 pertandingan Bundesliga Jerman pada musim ini. Premier League berpotensi bernasib sama seperti Liga Belgia. Premier League disinyalir bakal meniru apa yang dilakukan Belgia yang menghentikan The Jupiler Pro League atau JPL. JPL diketahui menghentikan kompetisi dan menetapkan klub pro sebagai juara. Direktur Sport Udinese, Pierpaolo Marino, meyakini Premier League akan menghentikan sisa musim. Hingga kini belum jelas kapan musim akan dimulai. Ada wacana Liga Inggris digelar lagi pada Juni nanti. Meski begitu, wacana ini sulit direalisasikan karena pandemi COVID-19 belum juga reda. Yang jadi pertanyaan, apakah Liverpool akan dideklarasikan menjadi juara Liga Inggris? Apalagi mereka kini memimpin 25 poin di puncak klasemen. Presiden UEFA Alexander Čaferin pun mengakui tak mungkin Liverpool tak diberi gelar.
Barcelona berencana tawarkan 174 miliar rupiah per tahun untuk Lautaro Martinez. Barcelona berniat menawarkan kepada striker Inter Milan Lautaro Martinez berupa kontrak senilai 174 miliar rupiah per tahun sebagai usaha mendatangkan pemain asal Argentina itu ke Camp Nou. Terlepas dari ketidakpastian finansial akibat pandemik saat ini di seantero dunia, Barcelona Center disebut-sebut menjadikan Martinez sebagai target transfer pada musim panas mendatang. Jumlah tawaran untuk Martinez sebenarnya masih jauh lebih rendah dari gaji yang diterima Luis Suarez, striker utama saat ini di skuad Barcelona. Hal itu memungkinkan Barcelona untuk tetap dalam aturan finansial fair play. Hindari pemecatan staf, pemain Southampton rela tak gajian 3 bulan. Di tengah tarik ulur soal kesepakatan pembayaran gaji di Liga Inggris, Southampton melakukan keputusan luar biasa. Anak asuh Ralph Hasenhüttl itu memutuskan tidak mengambil gaji mereka untuk 3 bulan ke depan, sedari April hingga Juni, agar para staf klub bisa menerima penghasilan penuh. Southampton jadi klub Premier League pertama yang melakukannya. Tak cuma Danny Ings dan kawan-kawan, Hasenhüttl, staf pelatih, dan jajaran manajemen klub juga tidak digaji selama kurun waktu tersebut. Southampton memilih tidak menggunakan skema 80% gaji ditanggung pemerintah. Segala kebijakan klub ke depan akan dievaluasi lagi sembari melihat perkembangan virus corona di Eropa. Langkah mulai Southampton ini membuat mereka dipuji banyak pihak. Unai Emery berpeluang tangani AC Milan di musim depan. Mantan pelatih Arsenal Unai Emery dikabarkan tengah menjadi incaran AC Milan. Juru taktik asal Spanyol itu yang saat ini tengah tak melatih klub manapun diisukan bakal menggantikan peran Stefano Pioli. Menurut laporan dari Football Italia, kedekatan antara CEO Milan Ivan Gazidis dengan Emery diduga bakal melancarkan rencana tersebut. Sebab Gazidis adalah orang yang membawa Emery ke Arsenal sewaktu dirinya masih menjadi CEO The Gunners pada 2018 silam. Gerah dengan isu yang beredar, Messi pastikan kabar dirinya ke Inter tidak benar. Mega bintang Barcelona Lionel Messi tampaknya mulai gerah dengan pemberitaan yang mengkait-kaitkan dirinya dengan Inter Milan. Apalagi kabar terbaru justru mengatakan dirinya sudah mulai bernegosiasi dengan Inter untuk melancarkan kepindahannya di bursa transfer musim panas 2020 mendatang. Tak mau isu itu berlanjut lebih jauh lagi, Messi pun akhirnya buka suara. Melalui Instagram Stories, Messi mengatakan kabar dirinya telah menjalin kontak dengan Inter adalah berita bohong atau tidak benar. Begitu juga dengan kabar Messi yang dikaitkan bakal membela klub asal Argentina, Newell's Old Boys. Pemain asal Argentina itu memastikan semua kabar tersebut tidak benar adanya dan ia bersyukur banyak orang yang tak percaya akan pemberitaan hal tersebut. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!